Gimana nih? Kalau menurut Danu sendiri perkembangannya gimana? Ya, waduh. Ya, perkembangan gimana nih? Ini, dipasangin. Hah? Satu lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman semuanya, kembali bersama saya Heri Susanto. Pada kesempatan kali ini saya ucapkan apa kabar kepada teman-teman semuanya. Semoga selalu terus bersemangat untuk bagaimana bisa mengawal perkembangan kasus Subang. Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini di samping kiri saya sudah ada salah satu saksi yang mungkin sudah sangat dikenal oleh teman-teman semuanya, yaitu saudara Danu dan Ramdhanu ya. Dan juga ada di samping pojok nih saudara Sulistyo, yang mungkin sebetulnya sudah sangat lama sekali nih Mas tidak tampil di channel saya. Jadi beberapa hari yang lalu saya pernah menulis di kolom komunitas Mas terkait menanyakan saya kepada teman-teman semuanya apakah masih semangat untuk kita update perkembangan kasus Subang, yang tujuannya untuk sama-sama mengawal, memberikan semangat kepada pihak kepolisian untuk dapat mengungkap kasus Rajapati yang dikenal dengan kasus Subang ini. Siap. Dan jawaban dari teman-teman semuanya sebetulnya ada yang memang masih semangat, ada juga yang memang sudah bosan. Karena sebentar lagi mungkin menginjak tanggal 18 Agustus ini itu genap 1 tahun ya. Iya. Seperti itu. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini kebetulan di sini sudah ada Mas Sulis, saya ingin berusaha kembali untuk dapat mewartakan terkait perkembangan kasus Subang. Tapi sebelumnya, gimana? Ya. Berarti intinya di segmen kali ini berarti ada info terupdate berarti ya? Ya, mudah-mudahan seperti itu Mas. Karena saya ini ingin memberikan sesuatu itu sebetulnya sesuai dengan harapan teman-teman semuanya lah. Ya. Nanti mungkin akan saya sedikit sampaikan terkait perkembangannya ya. Siap. Seperti itu. Tetapi sebelumnya saya ingin menanyakan kabar dulu nih. Ya. Bagaimana nih kabar Mas Sulis? Karena sudah lama ini tidak nongol-nongol nih. Alhamdulillah sehat. Ya sejauh ini emang saya kan lama nih kan nggak kalau ngikutin emang masih ngikutin. Iya. Cuman udah lama nggak ngikut bareng-bareng nih. Kumpul kayak gini kan kita udah lama nih ya kan. Tapi walaupun kayak gitu ya tetap kita masih pantau terus gitu. Cuman kan untuk sekarang untuk perkembangannya kan saya belum tahu. Nah, mungkin di kesempatan sekarang ini ntar saya bisa tanya sama Danu ya, sama Pak Heri juga ya. Untuk perkembangannya ya. Gitu. Nah, kalau Danu sendiri nih. Waduh, apa? Ya. Kan kita kan lama ini kan. Tidak berjumpa ya. Betul. Gimana ini sekarang kabarnya ini? Alhamdulillah sehat. Kesibukannya apa sekarang? Nggak ada kesibukan sekarang. Aduh, jadi pengacara? Pengawalan banyak acara. Siap. Itu aja sih sekarang mah. Tapi kali ini nih, boleh nggak nih nanya seputaran kasus sedikit nih sama Danu? Ini mohon izin. Ya, sebetulnya kan seperti apa yang disampaikan oleh Bang Topan ya. Sebetulnya kalau terkait izin persoalannya bukan di saya sebetulnya. Oh iya, siap. Kalau terkait persoalan izin sebetulnya ada di Bang Topan ya kan, sebagai presiden dari ATS Law Firm kan seperti itu. Tetapi kalau saya sering membangun komunikasi dengan Abang Taufan, Bapak Ahmad Taufan Sudirjo lah ya istilahnya, beliau itu tidak juga terlalu membuat kaku lah. Kalau seandainya ada sesuatu hal yang ditanyakan, ya apalagi terkait hal-hal yang tidak terlalu gimana ya, beliau juga tidak berkeberatan seperti itu sih. Ya, berarti intinya nggak masalah ya. Ya. Tapi sebelum saya nanya ke Danu, saya mau nanya ke Pak Heri dulu nih. Nanya apa nih sama saya?
ya masih di seputaran kasus Subang ini, karena kan emang udah seperti apa yang tadi bilang Bapak ya, udah hampir 1 tahun ya kan, tinggal berapa hari, Menghitung hari ya. iya tinggal 10 hari doang kan udah genap 1 tahun. Nah, tapi kita ke kasus yang lain dulu nih Pak. Iya. Ngomongin kasus yang lagi sedang viral sekarang Pak. Kan di situ ada polisi tembak polisi Pak. Iya. Nah, itu juga memakan waktu, sebenarnya kan memakan waktu juga Pak. Iya. Sampai 30 hari baru ada istilahnya di situ Penetapan tersangka. Nah, itu kan mungkin nih kalau menurut pengamatan saya pribadi ya, mungkin apakah karena dari langsung dari Pak Presiden, dari Pak Jokowi langsung ngikut memantau gitu Pak. Jadi kasusnya nggak memakan waktu yang berlarut-larut sampai kayak yang di kasus Subang nyampe setahun belum ada perkembangannya sampai sekarang kan gitu kan. Ya. Apakah kasus Subang ini seandainya kalau diperhatikan sama Bapak Presiden, Bapak Jokowi, apakah akan bisa segera terungkap gitu Pak? Sebetulnya memang saya melihat ya ada 2 hal yang berbeda menurut pendapat saya ini. Iya. Kasus Subang dibandingkan dengan kasus polisi tembak polisi. Betul. Yang dimana kita kan semuanya tahu, seluruh masyarakat juga netizen tahu karena adanya update terus mengenai perkembangan polisi tembak polisi ini, ya kan? Apalagi sekarang ini kan lagi viral ya. Iya. Dan kita semua tahu bahwa polisi tembak polisi di rumah polisi juga kan, Iya. dan diperiksa oleh polisi. Nah, seperti hal yang kemarin kita mendengar update apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri ya, bahwa berdasarkan ya bisa dikatakan ada atensi juga dari pihak Presiden ya untuk bagaimana kasus ini bisa diselesaikan dengan baik, dengan transparan, Iya. kan seperti itu. Nah, ada sedikit berbeda dengan kasus Subang ini menurut pendapat saya. Kenapa? Karena memang kita semua tahu bahwa polisi yang kejadian ini itu bisa dikatakan berada di rumah, bisa disebutkan petinggi lah. Iya. Petinggi dari institusi kepolisian dengan pangkat bintang 2 lah ya. Irjen ya. Irjen ya. Nah, oleh karena itu wajar apabila misalkan pihak Presiden di sini kan istilahnya memberikan atensi atau memberikan perintah kepada Kapolri untuk bagaimana bisa mengungkap kasus ini dengan transparan. Nah, karena memang hal yang dilakukan oleh Presiden terhadap kasus ini ya, istilahnya pihak Kapolri juga menurut saya sudah sangat tepat sekali dengan menonaktifkan beberapa orang yang tentunya diduga gitu kan ya, diduga terlibat dalam persoalan ini. Nah, secara tidak langsung ini menunjukkan bahwa pihak kepolisian itu istilahnya tidak tebang pilih ya, di dalam menegakkan kebenaran kan istilahnya seperti itu. Nah, ngomong-ngomong yang barusan Pak Heri sampaikan, berarti intinya kalau saya nggak apa-apa ya untuk kesimpulan sendiri ya. Berarti intinya mungkin ya dari kan itu kan ada tadi Pak Heri bilang ada yang dinonaktifkan juga, ya kan? Nah, apakah kasus di sini itu hampir sama gitu, rumitnya segitu rumitnya gitu loh Pak. Jadi sampai-sampai ya melibatkan salah satu ya orang penting gitu kan ya. Nah, apakah hampir sama runtutannya gitu loh Pak? Ya, sebetulnya dalam hal ini saya tidak mengatakan sama dan tidak sama ya. Tetapi melihat perkembangan kasus terkait meninggalnya Brigadir J ini atau mungkin yang dikenal dengan polisi tembak polisi dan meninggal dan di rumah polisi dan di sini juga oleh polisi, sehingga netizen istilahnya semua lapisan masyarakat yang memantau perkembangan kasus ini, terutama ada permintaan dari pihak keluarga korban, ya kan, agar kasus ini diusut dengan transparan. Kenapa? Karena diduga gitu kan, karena ada mungkin beberapa hal yang kejanggalan yang tentunya hal ini disampaikan juga oleh pihak keluarga korban ya.
yang tentunya pihak keluarga korban juga memiliki dasar-dasar kenapa pengacaranya bisa menyampaikan hal seperti itu. Nah, berdasarkan dari itu sehingga memberikan permohonan atau memberikan atensi kepada pihak kepolisian, dalam hal ini kepada Kapolri, agar meminta, kan sudah jelaskan, untuk menonaktifkan beberapa bisa dikatakan orang lah yang mungkin ya diduga gitu kan terlibat dalam persoalan ini, agar pengungkapan kasus ini betul-betul transparan. Apabila kita dikaitkan dengan kasus Subang ini, saya tidak bisa mengatakan demikian terlebih dahulu ya. Nah, ini juga memang contoh kan, ada kan di dalam kasus Subang ada persoalan yang saat ini belum terungkap, misalkan Banpol. Di sisi lain kan ada pihak dari Polda mengatakan bahwa tidak ada yang namanya Banpol, ya kan? Kalau misalkan kita kaitkan dengan sebuah peraturan atau dasar hukum, memang tidak ada Banpol di dalam institusi. Tetapi yang penting entah itu Banpol atau apa, yang penting orangnya, gitu kan? Yang tentunya itu mengacu kepada dasar BAP yang diberikan oleh saudara Danu, tentunya yang sudah disampaikan oleh pengacara Danu itu sendiri ke media ya, istilahnya terkait adanya Banpol di dalam persoalan kasus Subang, kan seperti itu. Nah, ini tentunya agar tidak menjadi simalakama gitu kan ya. Iya, kalau saya sendiri sih sepakat semua hal yang kejanggalan yang terjadi di dalam kasus Subang dilakukan pendalaman oleh pihak kepolisian, seperti halnya dilakukan dalam kasus Brigadir J ini. Siap. Nah, itulah kira-kira. Siap. Terus gini, untuk sekarang nih perkembangannya gimana? Sesuai yang tadi kita bicarakan di awal ya. Perkembangannya gimana? Apakah kan sekarang kayaknya adem ya? Kayaknya udah adem nih. Nah, apakah dari terakhir kalau nggak salah di bulan apa ya? Ke bulan 8-nya apa ya? Pas terakhir pemanggilan itu kan? Kan kesini kan udah. Nah, kesini itu sampai ke bulan 12-nya sekarang itu masih ada nggak pemanggilan lagi gitu? Nah, menurut pengamatan saya, karena saya juga sampai saat ini terus memantau ya perkembangan kasus Subang ini, saya lihat beberapa media saja, baik media nasional maupun youtuber yang sering mewartakan terkait perkembangan kasus Subang. Saya melihat respon masyarakat ini terutama ya, ini juga sedikit berkurang, Mas. Kenapa? Karena mungkin lamanya pengungkapan kasus ini ya. Dan sekarang mungkin kan kalau kita masyarakat kita kan tidak dipungkiri kan, kalau ada sesuatu yang baru, yang viral seperti halnya sekarang kan yang lagi rame di media, seluruh media ya, yaitu terkait perkembangan kasus meninggalnya Brigadir J ini, ya kan. Nah, karena kasus Subang ini lama dan saya lihat dalam arti netizen juga sudah sedikit bosan dengan terkait pemberitaan perkembangan kasus Subang, karena memang dianggapnya kita melihat perkembangannya seperti itu saja. Nah, bosannya netizen, bosannya masyarakat dalam memantau perkembangan kasus Subang ini berpengaruh juga terhadap seluruh media yang mewartakan terkait perkembangan kasus Subang ini. Jadi kalau menurut pendapat saya ya, kalau seandainya kasus ini ya bisa dikatakan ada peribahasa no viral no justice, ya kan? Kasus Brigadir J ini juga sampai seperti ini saya rasa tidak terlepas dari peran dan eksistensi dari berbagai macam media ya, sehingga kasus ini menjadi viral juga dan sehingga menjadi pusat perhatian, sehingga presiden juga atas dasar permintaan salah satunya dari pihak keluarga korban dengan pengacaranya untuk meminta kasus ini segera ditangani dengan serius, dengan transparan, akhirnya kan bisa akhirnya seperti ini. Sampai akhirnya sekarang sudah ada pihak kepolisian sudah menetapkan menjadi, ya istilahnya sudah menetapkan tersangka daripada kasus ini, kan seperti itu. Jadi untuk saat ini perkembangan kasus Subang itu masih seperti itu saja. Akan tetapi yang menjadi saya semangat apabila dikaitkan, ya istilahnya kasus Brigadir J ini dikaitkan dengan kasus Subang, apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini mungkin yang dipimpin oleh Bapak Kapolri ya,
istilahnya menonaktifkan beberapa orang yang diduga terlibat dalam kasus ini juga menunjukkan bahwa pihak kepolisian itu tidak tebang pilih dalam menegakkan kebenaran. Jadi siapapun itu. Jadi hukum ini tidak tajam ke atas tumpul ke bawah, kan seperti itu. Jadi sehingga saya bersemangat lagi untuk terus ikut mengawal perkembangan kasus Subang ini. Kira-kira seperti itu. Walaupun semua kita tahu kasusnya udah meredup. Sebetulnya menurut seperti yang kita lihat ya perkembangan sekarang di berbagai macam media sudah kalah dengan kasus-kasus yang baru, yang viral. Masyarakat juga sudah mulai bosen gitu kan. Tetapi kan istilahnya kalau media itu Mas ya, saya lihat media nasional juga sekarang ini lazimnya di kita ya. Pasti dia akan mengejar kasus-kasus yang sedang rame, sedang viral, ya kan. Nah, oleh karena itu bagaimana kasus ini bisa terungkap? Menurut saya, yang pertama kalau yang namanya tugas itu sudah jelas lah, ini merupakan ranahnya pihak kepolisian untuk dapat mengungkap kasus ini. Akan tetapi pihak kepolisian juga akan sampaikan segala sesuatu juga, istilahnya pihak kepolisian pun butuh semangat lah, istilahnya butuh dukungan juga dari masyarakat. Sekecil apapun, misalkan ada informasi yang sekiranya jelas atau bagaimana. Mereka juga mengharapkan agar kita itu dapat memberikan informasi kepada pihak kepolisian. Begitu juga mungkin terkait perkembangan kasus ini antusias masyarakat juga menurut pendapat saya akan berpengaruh sih. Karena akan berpengaruh juga terhadap semua media yang ingin meng-up kembali gitu untuk bagaimana kasus Subang ini bisa ramai dan sehingga menjadi atensi publik. Dan kasus ini, pelaku dari kasus Rajapati di Subang ini bisa segera terungkap. Begitulah kira-kira Mas. Siap. Mungkin cukup ya. Sekarang kita ke Danu. Gimana nih? Kalau menurut Danu sendiri perkembangannya gimana? Ya, waduh. Ya, perkembangannya gimana nih? Dipasangin. Satu lagi Mas. Nggak apa-apa. Apa? Ya perkembangannya ada mayang. Ada mayang berarti mungkin ini sedikit terakhir dipanggil itu kapan sih? Ya kalau tahu seingatnya bulan November. Oktober segitulah. Berarti tahun kemarin ya. Tahun kemarin. Oh, siap. Nah, kan seperti yang tadi Pak Heri sampaikan juga, kasus ini itu udah mau menginjak 1 tahun. Nah, gimana nih harapannya sekarang? Ya harapannya sama sih sama yang dulu ya. Semoga kasus ini cepat terungkap aja. Dan siapa yang membunuh Bibi dan Amela almarhum gitu kan, ya dihukum seberat-beratnya aja sih. Begitu aja sih Mas. Kita doakan yang terbaik untuk semuanya ya. Amin. Siap, mungkin nggak terlalu panjang lebar nih Pak. Iya. Karena belum langsung calling sama Topan. Ya, betul ya. Iya. Nanti kita kalau mau bertanya panjang lebar nanti kita harus izin dulu ya. Tetapi sebelum video ini ditayangin, ntar kita izin dulu ke Bang Topan. Ya. Ini boleh nggak diizinin gitu ya? Oke, berarti kita izinnya sehabis bikin video kali ini. Betul. Karena kita juga tahu ya mengenai pertanyaan yang barusan itu tidak terlalu gimana ya. Iya. Kan masalahnya kan etika Pak kita. Iya, betul. Ya. Etika. Siap. Betul. Oke, mungkin dari saya cukup segitu Pak. Iya. Oke teman-teman, mungkin itulah bincang kita hari ini karena memang saya juga sudah lama ya tidak update mengenai perkembangan kasus Subang. Ya. Karena sekarang Mas Sulis juga sudah terlahir kembali. Alhamdulillah teman-teman semuanya, sehingga saya juga ada teman untuk berdiskusi dan kelihatannya seperti beliau juga sekarang mah sudah semangat lagi gitu ya. Karena nantilah di vlog berikutnya akan saya jelaskan ya teman-teman ya. Nah, demikian dari saya. Sekali lagi saya minta teman-teman semuanya memberikan komentar di kolom komentar mengenai semangat lah ya. Apakah masih bersemangat untuk ikut mengawal perkembangan kasus Subang atau seperti apa? Silahkan teman-teman untuk
menulis di kolom komentar. Insya Allah saya akan, ya kita semuanya akan mengikuti lah ya, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh teman-teman semuanya. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.